selamat malam. Kembali dengan Ria dari Puskobdit Jakarta. Pada malam hari ini saya bersama dengan bintang tamu yang kebetulan malam ini lepas memberikan lokakarya di acara Puskobdit Jakarta di Hotel Sun Lake Sunter. Bapak Suroto ini adalah seorang tokoh ya Pak, masuk tokoh ya Pak ya, sebagai pengamat koperasi. Bapak Suroto ini juga banyak sekali ya Pak, aktif ya Pak ya. Salah duanya bukan salah satu, yaitu Ketua Asosiasi Kader Sosioekonomi Strategis dan juga CEO dari Inkur, ya Pak ya. Bapak, dalam kesempatan kali ini kami ingin bertanya-tanya sedikit ya Bapak ya mengenai banyak juga boleh. Banyak boleh. Mengenai spin in dan spin out yang selama ini mungkin Bapak berikan ilmunya ya kepada kami khususnya koperasi simpan pinjam. Dan yang pertama saya ingin tahu Pak, menurut Bapak sebagai seorang pengamat koperasi, bagaimana gambaran koperasi khususnya koperasi simpan pinjam di Indonesia? Iya, koperasi simpan pinjam di Indonesia ini paling dominan ya. Secara ekonomi, kontribusi ekonominya dari sektor koperasi, semua koperasi yang ada itu 80% itu disumbang dari simpan pinjam. Jadi yang hidup itu baru koperasi simpan pinjam di Indonesia. Nah, saya tadi Mbak Ria juga sudah memberi pengantar ya tadi. Sebetulnya apa itu bedanya antara spin off sama spin in betul, tadi? Pak. Nah, spin off itu adalah pemekaran koperasi supaya tidak hanya mengembangkan masyarakat kita itu tidak hanya mengembangkan koperasi simpan pinjam atau kredit union, tapi bagaimana koperasi simpan pinjam, kredit union ini yang sudah eksis ini menjadi kekuatan untuk mendorong anggota-anggotanya mengembangkan yang namanya koperasi sektorial. Koperasi sektorial itu yang non keuangan ini, Mbak. Oh gitu. Jadi ini lebih kepada kita menggerakkan anggota-anggota ya Pak ya, bukan koperasinya itu sendiri. Karena yang saya tahu kalau koperasi sudah simpan pinjam itu kan tidak boleh ya boleh Pak. Investasi. Betul. Oh berarti ini lebih kepada kita mengajak para anggota untuk spin out tadi ya Pak ya. Kalau spin in itu seperti apa ya? Spin in itu yaitu tadi yang saya sebut sebagai kesalahan di mana lembaga dari koperasi kredit atau kredit union atau koperasi simpan pinjam ini justru yang melakukan investasi dalam bentuk sektor lain. Nah, spin off ini artinya misalnya Anda ini sebagai ketua koperasi atau koperasi kredit atau kredit union, nah kemudian Anda mengajak anggota koperasi kredit Anda itu untuk mengembangkan satu lembaga baru yang namanya koperasi sektorial. Nah, koperasi sektorial ini bergerak di bidang apa? Macam-macam. Jadi bisa koperasi sektorial itu di bidang jasa juga, tapi bukan keuangan ya, tapi misalnya jasa pemasaran, terus kemudian apalagi kalau produksi misalnya di sektor pertanian, perkebunan, terus kemudian kalau di sektor yang lain itu koperasi konsumen misalnya seperti itu. Koperasi konsumen itu seperti toko koperasi, tapi dikembangkan, didirikan secara bersama-sama oleh anggota-anggota kredit union tadi, membentuk badan hukum baru, Mbak. Oh gitu. Iya. Berarti mungkin sesuai dengan kebutuhan lingkungan ya Pak ya. Berarti kita mesti melakukan pemetaan dulu apa sih yang mereka butuhkan, atau mungkin kita kaji dulu apa sih UMKM mungkin ya lebih tepat tuh gimana Pak? Mas bisa jadi masuk gini, ya? sederhananya begini Mbak Ria ya. Misalnya kita tahu anggota kredit union ini kan sebetulnya kan dalam pemenuhan kebutuhan sehari-harinya mereka itu kan beli ke perusahaan-perusahaan lain kan, misalnya anggaplah seperti Mart itu lah gitu. Nah, ini bagaimana anggota Anda yang sebetulnya punya potensi untuk membelanjakan kebutuhan sehari-harinya, terus kemudian mereka ini sudah punya tabungan-tabungan di koperasi kredit, terus kemudian disosialisasi, diajak untuk mengembangkan koperasi konsumen yang nanti bentuk usahanya adalah toko. Nah, tokonya ini dimodali oleh anggota, terus kemudian juga dikelola oleh anggota secara bersama-sama, tentunya ya pakai manajemen ya. Iya, betul. Dibangun tata kelolanya, terus kemudian dari sinilah keuntungannya nanti dikembalikan kepada anggota.
tapi hebatnya koperasi itu, jadi keuntungan itu bukan hanya dibagi berdasarkan investasi, Mbak. Tapi juga kalau misalnya Anda mendirikan koperasi konsumen bersama teman-teman, itu nanti dari koperasi konsumen ini kan bentuknya toko. Orang yang belanja di toko itu pun bisa mendapat bagian keuntungan. Oh gitu. Kalau Mbak Ria di koperasi kredit itu ada balas jasa. Menurut simpanan ada balas jasa, menurut pinjaman. Nah ini balas jasa berdasarkan investasinya ditambah lagi dengan balas jasa berdasarkan belanjanya. Jadi buy more get more gitu, Mbak. Siapa yang belanja lebih banyak juga nanti akan dapat keuntungan lebih banyak. Kalau di toko-toko lain kan tidak ada pembagian keuntungan untuk konsumen. Nah ini karena apa? Karena konsumennya adalah pemilik, kan gitu, Mbak. Iya betul. Jadi sederhananya begitu. Membangun usaha bersama-sama, dan ingat ini harus berdasarkan keputusan dan keinginan anggota sendiri, bukan lembaga ya, bukan pengurus, bukan keputusan pengurus, tapi keputusan anggota dan by concern, maksudnya dengan concern ya, dengan kesadaran penuh bahwa dia siap berinvestasi. Cuman kan gini Mbak Ria, kalau Anda membangun toko sendiri 1 miliar, kalau 1 miliar Anda membangun toko itu kan duitnya besar. Kalau rugi Mbak Ria kan mungkin juga amsyong sendiri. Amsyong sendiri, terus kemudian stres karena investasinya besar. Betul. Nah ini bagaimana supaya misalnya anggota koperasi kredit Anda yang 10.000 itu investasi 100-an ribu. Kalau 1 miliar bisa diinvestasi dengan banyak orang, kan akhirnya betul. Lebih mudah terrealisir. Lebih ya betul. Dan juga kalau misalnya ada masalah juga resikonya menjadi kecil, betul, jadi ditanggung bersama. Gitu koperasi konsumen atau koperasi sektorial itu. Oke. Lalu menurut Bapak kira-kira tantangan apa yang dihadapi oleh koperasi saat ini? Bapak mungkin sudah selama ini memberikan ilmu ya, informasi mengenai in-spin out ini. Lalu kira-kira menurut Bapak setelah Bapak mengembangkan ilmu ini, lalu kendalanya gitu mungkin di Jakarta atau mungkin di daerah tertentu, kira-kira paling banyak itu apa Pak kendalanya Pak? Ya, jadi kendalanya adalah masyarakat kita itu pemahamannya mengembangkan koperasi itu adalah image-nya itu hanya untuk simpan pinjam. Jadi orang paham kalau ngobrol koperasi gitu, pasti pikirannya bunganya berapa ya? Boleh minjam kapan ya? Minjam kapan? Gimana caranya minjam? Betul. Nah, padahal koperasi itu bisa dikembangkan di semua sektor. Misalnya ya, itu kita bikin toko tadi. Nah, toko ini dimiliki bersama, dimodali bersama, dikelola oleh bersama. Keuntungannya juga nanti dibagi bersama, dan pembagian keuntungannya pun itu tadi sudah saya sampaikan, bukan hanya berdasarkan investasi tapi bisa dari belanjanya. Itu yang sederhana toko, bisa bentuknya warung makan, kedai kopi, apapun itu, tapi prinsip-prinsip kerja koperasinya sama, di mana pemiliknya adalah konsumennya dan yang bekerja di situ juga gitu. Jadi prinsipnya itu Mbak. Lah kalau kendalanya seperti apa ya, itu tadi image-nya orang itu kalau berkoperasi simpan pinjam. Nah terus bagaimana tantangannya? Cara mengembangkan koperasi sektorial atau merubah pikiran bahwa koperasi itu bukan hanya simpan pinjam, ya harus dipraktekkan. Dan INKOR yang tadi Mbak Ria katakan, INKOR itu Induk Koperasi Usaha Rakyat. Ini adalah anggotanya koperasi-koperasi primer yang bergerak di sektorial, hasil spin-off dari koperasi kredit. Nah terus kemudian kita wadahi dalam satu federasi. Kalau di Kopdit mungkin ada yang namanya Puskopdit, ada Inkopdit. Nah ini hanya langsung Indo, dari primer langsung Indo, hanya dua tir ya. Ya, gitu. Seperti itu Mbak. Ya, semoga deh Pak ke depannya nanti mungkin koperasi-koperasi yang ibaratnya yang belum berani atau mungkin masih pelan-pelan step by step ya Pak, semakin ke depannya insya Allah semakin berkembang ya, makin mau gitu untuk melakukan ini. Lalu satu lagi Pak pertanyaan, menurut Bapak, bagaimana pandangan Bapak terhadap kementerian yang baru nih Pak? Jadi dampaknya gitu loh Pak terhadap kita koperasi ini, kira-kira khususnya kredit union ya, simpan pinjam, menurut Bapak kira-kira seperti apa? Ya jadi sekarang ini di pemerintahan baru Pak Prabowo ini kan koperasi ini diberikan perhatian khusus dengan dibentuk kementerian khusus, namanya Kementerian Koperasi. Kalau dulu kan Kementerian Koperasi dan UKM, nah sekarang khusus nih. Artinya apa? Artinya berarti koperasi ini akan lebih banyak difokuskan oleh pemerintah. Nah, masalahnya adalah pemerintah ini juga menurut saya yang belum mendalam adalah bahwa
koperasi seperti koperasi kredit yang koperasi bagus berjalan dengan baik ini sebetulnya mereka itu berkembang karena apa? Karena misalnya prinsip-prinsip koperasinya otonomi, demokrasi, kebebasan dan sebagainya. Nah, dengan adanya kementerian, saya dengar ini ada deputi kepengawasannya tersendiri. Nah, kalau deputi pengawasannya untuk simpan pinjam ini muncul, otomatis pemerintah ini juga harus menghargai bahwa koperasi itu bukan hanya segi tata kelola teknis manajerialnya, tapi juga harus dihormati prinsip-prinsip koperasinya. Seperti demokrasi, kemandirian, terus kemudian otonominya dan sebagainya. Jadi harus ada suatu sistem pengawasan yang tentunya sinkron dengan sistem jati diri koperasi atau prinsip-prinsip koperasi ini supaya apa? Supaya gerakan ini bisa berkembang dengan baik sebagai koperasi, bukan didorong menjadi lembaga keuangan seperti bank atau apa kan gitu. Karena apa? Ini bedanya bank sama kredit union kan kita sudah tahu bahwa nasabahnya itu adalah menjadi pemiliknya, di mana nasabah ini anggota dan anggota ini adalah pemilik dari bank itu kan gitu. Ini kan sebetulnya bahasa sederhananya gitu. Jadi intinya kredit union adalah milik anggota. Gitu. Oke, baik. Terima kasih Bapak. Lalu saya lagi megang buku Bapak nih, kayaknya punya buku apaan nih? Kayaknya Bapak baru bikin buku baru ya Pak ya. Ini buku baru dari Bapak Suroto. Pak, kalau misalnya kita tertarik mau beli buku, isinya apa dulu Pak kira-kira nih Pak? Oh iya, ini buku ini sebetulnya adalah antologi kumpulan dari tulisan-tulisan saya yang ada di Kompas, di Tempo, jadi di media. Terus kemudian saya takutnya kalau tulisan saya berserakan gitu. Terus kemudian saya kumpulkan yang tentunya berrelevan dengan koperasi, kan banyak tulisan saya yang lain yang di luar koperasi. Nah ini saya kumpulkan terus kemudian saya rapikan terus kemudian saya cetak jadi buku. Oh gitu. Dan isinya adalah tentang perspektif koperasi dalam konteks makro ideologinya, ada mikroorganisasi, ada sebagai gerakan, ada juga bagaimana koperasi ini dipahami sebagai wahana individualita. Mbak, individualita itu masih mengembangkan diri. Nah, ini juga di dalam buku ini isinya sebetulnya adalah contoh-contoh juga koperasi sukses di luar negeri nih. Contohnya tadi Mbak ya, saya contohkan itu negara mana sih yang menerapkan sistem koperasi 100%? Salah satu contohnya adalah ternyata di dunia ini yang menerapkan negara dengan sistem koperasi itu adalah Israel. Itu contoh, ini saya spill aja. Kenapa? Karena mereka itu mengembangkan sistem ekonominya betul-betul diatur oleh suatu sistem usaha bersama yang namanya koperasi. Terus kemudian di Singapura itu koperasinya itu menguasai sektor retail, Mbak. Kalau di sini mat itu termasuk mal-mal itu, kalau di sini di Indonesia kan dimiliki oleh beberapa orang. Iya, betul. Kalau di sana Mbak, di Singapura itu dimiliki oleh jutaan masyarakat Singapura. Jadi itu karena apa? Karena mereka mengembangkan koperasi konsumen. Nah, buku ini juga di sesi terakhirnya ada bagaimana caranya menuju ke sana supaya koperasi kita hebat di Indonesia. Oke, waduh menarik sekali nih Pak ya. Kayaknya banyak banget bilang cuma segini tapi kayaknya intinya banyak sekali ya Pak yang bisa dipelajari dari buku gitu. Oke, baik ya kalau misalnya mau beli di mana nih Pak? Nanti silakan ada juga di online tapi nanti bisa kontak langsung dengan admin. Baik, saya. Baik Bapak, saya rasa cukup sekian. Mbak. Walaupun cuma sebentar, ilmu yang Bapak berikan kepada saya mungkin juga akan berguna ya untuk Bapak Ibu semua primer. Insya Allah nanti untuk perkembangan koperasi kita ke depannya agar lebih baik lagi dan mungkin akan mengikuti ilmu dari Bapak Suroto ya dikit-dikit saya ya. juga belajar sama dengan Mbak Ria. Sama-sama belajar. Baik Bapak, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih. Sekali lagi juga terima kasih atas kehadirannya di Puskobdit Jakarta. Silaturahmi kita tetap berjalan dengan baik. Terima kasih Kak Ria. Terima dan kasih sukses selalu semuanya. untuk Selamat semuanya. malam.